Ketika kita ganti media, pruning daun, itu alangkah bagusnya daunnya ketika sudah tua, teman-teman ya. Jadi agar nanti ketika habis kita pruning, ini saya akan ganti media tanam bonsai asem keranji atau asem londo, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita akan ganti media dan tip pengerjaan bonsai yang gaya merunduk seperti ini ya. Ini termasuk gaya wrapping, teman-teman, kalau bahasa kerennya wrapping. Nanti saya akan berbagi tips sedikit tentang pengerjaan bonsai gaya seperti ini dan jenis bonsai apa yang bisa dibikin seperti ini ya. Maksudnya yang cocok dibikin seperti ini. Soalnya tidak mudah, teman-teman, membuat gaya seperti ini. Soalnya kita membuat pencabangan itu merunduk semua ya. Nah, dengan merunduk itu pertumbuhannya juga susah, teman-teman ya. Nanti kita akan ulas tipnya. Untuk saat ini kita pruning dulu, teman-teman. Kita pruning, kita ganti media ya, agar untuk menghindari nanti kalau kita pangkas akar itu menghindari stres, teman-teman ya. Sekarang kita pruning dulu, teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah kita pruning ya. Ini sudah kita pruning ya. Di sini nanti kita pangkas akar, ganti media. Kayaknya akarnya sudah penuh, teman-teman. Ini sekitar mungkin 6 bulan atau 5 bulan baru saya ganti, teman-teman. Nah, untuk pergantian media atau pruning daun seperti ini saya sarankan untuk sama teman-teman itu untuk agar ketika kita ganti media, pruning daun, itu alangkah bagusnya daunnya ketika sudah tua, teman-teman ya. Agar nanti ketika habis kita pruning itu dia nanti cepat tumbuh tunas baru kalau daun tua ya. Terus kalau kita ganti media dengan daun yang tua, kemungkinan besar untuk menghindari stres juga. Jadi untuk menghindari stres, nanti pertumbuhan tunas yang baru akan cepat. Itu tip, teman-teman ya. Nah, ini akan kita ganti media tanam dulu, teman-teman. Ini juga butuh pengawatan ulang. Bisa kita lihat ada yang kembali. Jadi soalnya dia pertumbuhannya ketarik ke atas ini. Dia ada yang kembali, nanti kita cut ulang. Kita ganti media dulu. Kita lihat, teman-teman, akarnya sudah penuh ya. Kita akan pangkas akar mungkin 35% atau 40%. Nah, ini sekalian akan kita ganti pot ini ya. Untuk media tanam saya hanya gunakan pasir Malang, kan. Hanya pasir Malang. Ini kita kasih furadan dulu. Furadan itu obat hama, obat semut. Jadi agar nanti media tanam yang ada nanti ada hama yang di media tanam yang lama itu nanti bisa mati juga ya. Setelah kasih furadan, kita kasih pupuk dekastar. Posisinya kita tepatkan dulu ya. Kita kasih dekastar lagi, teman-teman, di atasnya ya, agar pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini teman-teman, ini setelah ini sudah kita siram, teman-teman. Nah, ini kurang turun, teman-teman. Kita ganti kawat aja ya. Nah,
akan kita kawat ulang ya seperti ini. Ini tadi sudah saya lepas. Jadi untuk pengawatan sendiri ini kalau sudah dilepas kiranya masih nanti kembali kita kawat yang lebih besar teman-teman ya. Jadi seperti itu terus selanjutnya ya sampai dia benar-benar tidak kembali. Jadi kawat kecil kita lepas kiranya nanti masih kembali ganti yang lebih besar. Jadi jangan sekali kawat, soalnya dia pohon seperti ini tuh nanti dia akan tumbuhnya ke atas ya. Titik tumbuh baru. Jadi kita kuatkan dulu cabang-cabang anak cabang ya. Jadi kita pastikan nantinya tidak akan kembali baru kita lepas kawat. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah ini teman-teman ya, setelah kita arahkan lagi ternyata banyak sekali yang membuang ya. Jadi membuang cabang-cabang yang tumpuk. Jadi meskipun kita mungkin kayak merunduk seperti ini, aturan pengarahannya cabang kita tetap pakai aturan atau pakem yang pohon pada umumnya teman-teman. Seperti ini, cabang 1, cabang 2, cabang 3 dan seterusnya ya. Cabang 1 membawa anak cabang dan ranting, cabang 2 membawa anak cabang dan ranting seterusnya. Terus ruang-ruang dimensi ini juga jangan sampai saling tertutup teman-teman ya, bertabrakan seperti ini juga. Ini saya kurangi banyak sekali teman-teman, soalnya ini nanti masih butuh ranting dan anak cabang lagi. Nanti sekalian jadinya dia akan rimbun seperti awalnya semula ya. Meskipun gaya seperti ini tetap ada mahkotanya teman-teman ya. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman bertanya, itu mahkotanya di mana? Mahkotanya pakai yang mana? Nah, seperti itu ya. Ini teman-teman mahkota. Nah ini nanti sekali ini kan baru cabang, ada anak cabangnya. Ini nanti ranting-rantingnya atau anak cabang kita bikin merunduk semua di sini, bergerombol di sini ya. Yang butuh panjang kita panjangkan, yang butuh pendek kita pendekkan. Ibarat pohon ini condong pertumbuhannya dia miring ke kanan. Jadi yang dipanjangkan merunduknya ini cabang yang kanan itu. Nah ini nanti ini juga ada pemendekan lagi nanti ya. Jadi ini pun nanti ada pengepresan lagi, pemilihan lagi. Kita nunggu titik tumbuh yang baru lagi. Kalau memang tempatnya lebih pas, kita pakai. Kalau yang nggak pas, kita buang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tetap pakai tatanan bonsai pada umumnya ya untuk penataan pencabangannya ini. Jadi tidak asal gaya menjuntai semua saling bertabrakan ya. Kita lihat kurang enak lah. Kalau ini kita lihat kan enak teman-teman, ada ruang dimensi, cabang 1, 2, 3 saling berurutan kan enak. Ya meskipun pohon di alam tidak seperti yang kita rencanakan, tapi enak tidaknya kan karya seni kan kalau bisa enak dilihat ya. Jadi enak dilihat. Jadi kalau saling bertumpuk apanya yang dilihat, keindahannya di mana, seperti itu loh. Makanya kita arahkan sesuai pohon pada umumnya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Nah ini cabang pertama ini teman-teman, cabang pertama. Kedua membawa anak cabang dan ranting. Cabang ketiga membawa anak cabang dan ranting. Nah ini untuk mahkota nanti pengarahannya merunduk semua ke sini teman-teman. Ya. Nah, untuk membuat bonsai gaya seperti ini, kalau menurut saya bahan yang cocok dipakai gaya seperti ini itu mungkin jenis santigi bisa teman-teman ya. Terus jenis serut bisa ya. Mestinya asam Belanda ini, asam londo ini kurang tepat. Kurang tepatnya dia susah di perantingan ya. Jadi mata tunasnya nggak bisa rapat seperti serut atau santigi. Padahal tampilan seperti ini kalau rantingnya rapat dia lebih bagus. Makanya untuk teman-teman saya sarankan untuk membuat bonsai kayak seperti ini dengan jenis pohon yang rantingnya bisa rapat. Syukur-syukur daunnya bisa kecil. Jadi saya pernah membuat serut sampai jadi saya konteskan dapat predikat baik teman-teman ya. Dinilai teman-teman ya.
jadi dinilai di kontes itu, tidak kok dinilai. Saya lihat di pameran itu jarang teman-teman yang menampilkan bonsai gaya seperti ini. Nggak usah takut teman-teman, bikin aja ya. Jadi nanti akan dinilai. Prestasi penilaiannya itu tergantung gerak dasar pohon, kematangan, pengerjaan, itu juga mempengaruhi teman-teman. Mungkin dapat nilai prestasi baik, mungkin belum rapat, rantingnya belum banyak. Jadi banyak faktor di penilaian. Yang penting intinya teman-teman kalau ingin bikin seperti ini, bikin aja teman. Seperti yang tadi saya sarankan, bahannya dari kemungkinan serut bisa atau santiki lebih bisa ya.